Seorang gadis di Bandar Lampung yang sedang melamar pekerjaan malah jadi korban pencurian motor pada Kamis siang. Korban bernama Nabila Azara, 18 tahun, warga Kelurahan Kota Sepang, Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Ia ditipu penjahat bermodus membuka lowongan kerja. Nabila awalnya ditawari pelaku akan bekerja di sebuah konter ponsel. Setelah keduanya bertemu, Nabila yang akan menyerahkan berkas lamaran kerja diajak pelaku menuju ke sebuah rumah kosong yang dikatakan pelaku miliknya. Saat baru tiba di rumah itu, pelaku kemudian meminjam motor Nabila berpura-pura akan ke warung. Nabila meminjamkan motornya ke pelaku yang hingga kini tak kembali. Diturunin dulu tuh tas saya sama sayanya, turunin. Mbak, katanya, saya minjem motor bentar ya, mau ke warung, katanya gitu. Terus saya bilang, mas tapi motor saya. Tapi aku yang nggak bilang, kok mas pintunya nggak ketutup, pintunya ketutup gitu, nggak kebuka. Udah deh, dia udah pergi. Saya nunggu ada setengah jaman sampai asar, dari jam 2:30 sampai asar lewat jam 4 kurang lah. Rumah yang dituju pelaku rupanya bukan miliknya. Sadar jadi korban pencurian motor, Nabila kemudian meminta pertolongan warga. Sayangnya pelaku telah kabur jauh. Ini sebelah ini, sebelah ini ribut, tapi motornya kita nggak tahu pas lari orangnya, lari ke masjid. Korbannya apa siapa? Korbannya. Tapi aku nggak tahu, taunya polisi kesini aja. Polisi datang kalau nggak salah orang 2. Pencurian motor bermodus membuka lowongan kerja ini dilaporkan Nabila ke Polsek Kedaton, Bandar Lampung. Nabila berharap polisi segera menangkap pelaku. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Lantaran tidak diberi uang, seorang pemuda durjana berinisial ST tega meruda paksa ibu dan adik kandungnya dengan ancaman akan dibunuh jika melawan. ST ditangkap tanpa melawan di rumahnya di Katibung, Lampung Selatan, Selasa siang. Dari hasil pemeriksaan polisi terungkap bahwa ST sempat menyeret dan menyekap adik kandungnya yang masih di bawah umur supaya diberi uang oleh sang ibu. Mirisnya, uang itu akan digunakan ST untuk membeli minuman keras. Perbuatan bejat ST rupanya telah 2 kali ia lakukan. Pemerkosaan terhadap ibu dan adik kandung ini terungkap setelah korban melapor ke pamong desa karena sudah membuat ketakutan keluarganya. Mereka kemudian melapor ke polisi. Tersangka dijerat pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Tindakan tidak terpuji dilakukan seorang petugas penertiban pemakaian tenaga listrik atau P2TL PLN Lampung yang menganiaya seorang konsumen. Pelaku menganiaya korban dengan tang. Peristiwa itu terjadi pada hari Rabu lalu. Atas penganiayaan itu, korban bernama Sangga Wijaya harus menjalani perawatan di rumah sakit. Sangga Wijaya mengatakan penganiayaan terhadap dirinya terjadi saat pelaku akan memutus sambungan listrik di rumahnya di Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung. Sangga Wijaya awalnya menanyakan identitas pelaku yang tidak menggunakan seragam PLN dan sempat langsung membayar tunggakan tagihan listrik secara daring, namun ia tetap dimaki dan dipukul. Selasa lalu PLN UIT Lampung membantah menganiaya seorang konsumennya. Keributan itu terjadi karena petugas yang akan memutus sambungan listrik di rumah Sangga Wijaya mendapat perlawanan fisik dari keluarganya. Pada kasus ini, kedua pihak sama-sama saling melapor polisi. Hingga Kamis siang belum ada seorang pun yang ditetapkan tersangka. Banjir yang merendam Kecamatan Kota Bumi dan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, Minggu siang belum surut sepenuhnya. Banjir masih menggenangi jalan. Petugas BPBD masih menyiagakan perahu karet di lokasi banjir untuk mengantisipasi banjir susulan sebab intensitas hujan masih tinggi. Banjir menyebabkan aktivitas warga terganggu. Sejumlah jalan masih terendam banjir setinggi setengah meter yang tidak dapat dilewati motor dan mobil.
Banjir di 2 kecamatan di Lampung Utara disebabkan meluapnya Sungai Wairarem dan Waisesah yang tidak menampung air hujan. Banjir di 2 kecamatan di Lampung Utara tidak merenggut korban jiwa. Kamis siang, banjir di Lampung Utara telah surut. Warga mendesak pemerintah segera menormalisasi Sungai Wairarem supaya banjir tidak terjadi lagi. Tiga ekor buaya muncul ke permukaan sungai di bawah jembatan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Rabu malam. Kemunculan buaya menggegerkan warga yang ingin melihat langsung dari dekat. Meski demikian, mereka tidak berani mengusirnya karena dikhawatirkan buaya akan menyerang. Buaya muara ini pertama kali dilihat oleh Junet, nelayan yang tinggal di bantaran sungai ini. Awalnya ia mengira buaya itu adalah biawak. Namun saat disorot lampu senter, rupanya buaya berukuran panjang sekitar 3 meter. Buaya yang muncul di sungai Kota Karang sebanyak 3 ekor. 2 ekor berukuran panjang sekitar 3 meter dan satu lagi diduga induknya berukuran panjang 4 meter. Kawanan buaya di sungai Kota Karang, Teluk Betung Timur ini menakutkan nelayan dan warga. Terlebih sungai ini merupakan tempat bersandar puluhan kapal nelayan. Warga meminta petugas BKSDA dan pihak terkait segera turun ke lokasi menangkap atau mengusir buaya-buaya itu. Stok beras di gudang Badan Urusan Logistik atau Bulog Kecamatan Pagardewa, Tulang Bawang Barat pada Rabu siang menipis tajam. Pihak Bulog menyatakan stok beras hanya tinggal 25 ton. Jumlah beras yang ada dipastikan tidak akan mencukupi hingga awal 2023. Apalagi gudang penampungan pangan Bulog itu juga menyuplai beras untuk 3 kabupaten, yakni Tulang Bawang Barat, dan Mesuji. Menurut pihak Bulog, kondisi itu ternyata sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu akibat tidak adanya serapan padi dari petani dan kiriman dari pemerintah. Untuk tambahan stok, pihak Bulog dalam waktu dekat akan mendapat suplai beras impor dari Thailand sebanyak 500 ton. Masa panen padi di Lampung tahun ini tidak serentak. Pihak Bulog terus memantau masa panen padi untuk penyerapan serta memantau harga beras di pasar yang mulai naik.